Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semua dan selamat malam kepada dosen kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Tri Mudiwiatno MTIPO selaku dosen pengampu pengendalian mutu dan sekaligus Kaprodi Program Teknik Industri di Universitas Pelita Bangsa. Perkenalkan saya Rusmana dengan NIM 3520 dari kelas E20C6 akan mereview jurnal tentang pendekatan PASI FMEA dalam analisis faktor risiko kecelakaan kerja. Pertama, pendahuluan. Dengan semakin meningkatnya persaingan di bidang usaha, maka perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya agar mampu bertahan dalam industri yang bersangkutan dengan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan sangat tergantung pada urutan proses produksi yang cermat dan tepat, dan tentu saja ditunjang oleh tersedianya tenaga kerja atau operator yang terampil serta lingkungan kerja yang mendukung untuk peningkatan produktivitas pekerja. Permasalahan yang sering ditemui di perusahaan yaitu kurangnya pemahaman operator atau pekerja tentang pentingnya keselamatan kerja, lingkungan kerja yang tidak nyaman, serta berat beban yang melebihi kemampuan operator yang berisiko terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak pada produktivitas operator serta kualitas produk yang dihasilkan. Menurut Makmur pada tahun 1989, kelalaian dalam melakukan suatu pekerjaan dapat mengakibatkan kecelakaan. Kelalaian tersebut disebabkan oleh kelelahan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan atau sakit akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja di sini dapat berarti bahwa kecelakaan yang terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau dalam waktu melaksanakan pekerjaan. Perkembangan angka kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Menurut data dari BPJS pada tahun 2014, sebanyak 69,59% kecelakaan terjadi dalam perusahaan saat pekerja bertugas, 10,27% di luar perusahaan, dan 20,15% kerja mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan berdasarkan data dari International Labour Organization, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Elo juga mencatat 153 pekerja di dunia mengalami kecelakaan kerja setiap 15 detik. Berdasarkan data kecelakaan kerja pada PT Atmi Cikarang, dalam satu tahun beroperasi sudah terdapat 3 kecelakaan kerja berat, di antaranya salah satu operator mengalami patah di beberapa jari tangannya karena tertekan oleh mesin stamping dan kecelakaan ringan lainnya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi angka kecelakaan kerja yang terjadi, maka penelitian ini dibuat agar menambah wawasan operator serta perusahaan untuk mengetahui resiko kecelakaan kerja yang bisa terjadi. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui resiko kecelakaan kerja yaitu metode FMEA atau Failure Method and Effect Analysis. Menurut Leach pada tahun 1995, FMEA merupakan teknik analisis yang apabila dilakukan dengan tepat dan waktu yang tepat akan memberikan nilai yang besar dalam membantu proses pembuatan keputusan oleh engineer selama perancangan dan pengembangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ini bisa digunakan untuk menganalisis risiko kecelakaan kerja karena memiliki beberapa kelebihan dibanding metode lainnya. Di antaranya yaitu hemat biaya, sistematis, dan penyelesaiannya tertuju pada potensial causes atau penyebab yang potensial. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, FMEA konvensional dianggap memiliki beberapa kelemahan sebagai alat pengawasan mutu dan perencanaan. Misalnya, pernyataan dalam FMEA sering subjektif dan kualitatif, menurut Xu et al. Pada tahun 2002. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan metode FMEA tersebut, maka perlu didukung oleh metode lain, yaitu dengan menggunakan logika PASI. Logika ini terbukti telah sukses diintegrasikan dengan metode lain seperti AHP, TOPSIS, menurut Sukwadi et al. Pada tahun 2014. Menurut Keskin pada tahun 2009 menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan logika PASI akan memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan FMEA tradisional.
Posisi FMEA merupakan pengembangan dari metode FMEA yang memberikan fleksibilitas untuk menampung ketidakpastian akibat samarnya informasi yang dimiliki maupun unsur preferensi yang subjektif yang digunakan dalam penelitian terhadap mode kegagalan yang terjadi. Menurut Braglia et al. Pada tahun 2003. Dengan menambah konsep posisi pada algoritma FMEA, memungkinkan data yang digunakan berupa data linguistik ataupun numerik, yang mana setiap data akan mempunyai nilai keanggotaan pada setiap atributnya. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini meliputi yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang berisiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mengetahui faktor yang paling tinggi dan berisiko terhadap kecelakaan kerja dengan nilai RPN dan FRPN tertinggi. Yang ketiga itu memberikan usulan perbaikan untuk faktor risiko kecelakaan tertinggi. Untuk metode penelitian yaitu objek dalam penelitian ini yaitu adalah PT Atmi Cikarang dengan batasan hanya di unit produksi stamping dengan jumlah responden sebanyak 20 orang dengan membagikan kuesioner. Responden yang digunakan merupakan operator mesin stamping. Selain itu juga dilakukan observasi terhadap proses permesinan stamping. Periode waktu pengambilan data yaitu selama 3 bulan. Di sini ada RPN atau Risk Priority Number dan contoh perhitungannya sebagai berikut. Ada failure mode atau tertimpa benda. RPN-nya yaitu dengan bobot 7,25, 7 kali 2 kali 5 dikali 6 kali 2 kali 5 dikali 7 kali 0, sehingga didapat 317,19. Perhitungan risk priority number ini dengan nilai severity yaitu 7,25 menyatakan bahwa risiko kecelakaan tertimpa benda dapat menyebabkan cedera berat, menyebabkan cacat atau hilangnya fungsi tubuh. Nilai occurrence 6,25 menyatakan bahwa risiko kecelakaan kerja tertimpa benda pada tingkat rendah atau mungkin terjadi sewaktu-waktu. Nilai detection 7 menyatakan bahwa kontrol memiliki kemungkinan cukup tinggi. Jadi dalam penelitian ini risiko tertimpa benda memiliki skor yang paling tinggi sehingga sebisa mungkin angka tersebut dapat ditekan. Ini berdasarkan hasil perhitungan pasti dari failure mode dari F1 sampai F15. Jika didapat ini S, ini merupakan kategori tertinggi tadi. Kesimpulan dari jurnal yang hari ini yaitu penyebab kecelakaan kerja ya, terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama itu dari manusia, jadi kurangnya berhati-hatian dari manusia itu sendiri, tidak menggunakan APD yang tepat oleh operator itu sendiri. Yang kedua material, yaitu ukuran beban yang bervariasi, berat juga yang bervariasi, dan penempatan material yang tidak teratur. Dari lingkungan yaitu tidak ada tempat khusus untuk produk jadi. Sedangkan penempatan scrap yang sembarangan atau di jalan juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan tidak ada tempat khusus untuk scrap sehingga menyebabkan kecelakaan itu sendiri. Selanjutnya itu dari metode yaitu karena belum adanya SOP yang dilaksanakan atau mungkin sudah ada SOP tapi pelaksananya yang masih rendah. Selanjutnya itu adalah dari metode juga yaitu adanya kurang pengawasan dari pihak atasan. Sehingga faktor resiko kecelakaan tertimpa benda yang disebabkan oleh penempatan material dan produk belum teratur. Sehingga didapat 5 peringkat atas FRPN yaitu ranking 1 yaitu tertimpa benda mengakibatkan cedera ringan hingga cedera berat. Penyebabnya itu karena penempatan material dan produk belum teratur. Yang ranking keduanya yaitu terjepit mesin stamping mengakibatkan cedera pada aparatur tubuh. Penyebabnya yaitu adalah kurangnya teliti. Yang keempat, peringkat ketiga yaitu beban yang diangkat. Cedera mengakibatkan cedera pada tubuh operator. Penyebabnya yaitu karena beban yang diangkat melebihi kapasitas operator. Yang keempat yaitu posisi pengangkatan mengakibatkan cedera pada tubuh operator. Penyebabnya yaitu karena
posisi pengangkatan yang salah atau tidak nyaman atau tidak sesuai ergonomi. Yang kelima yaitu tertimpa material handling mengakibatkan cedera ringan hingga cedera berat. Penyebabnya yaitu karena penempatan material handling yang sembarangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.